warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul wa tamam sir wa alamul anallahu yasma'una bi sayyidina rasul ambil batul wa yarjun kita firman anakul ala kunatin sholihah wa ala ma nawaw ahluna wa aslafuna wa abauna sholihun wa ala ma fi billah min sholihiyah. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amadatillah qurbihi wa sawabihi ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in ila hadrati al-awliya alladziina yashkuruna fi hadhihi al-qaryah fi qaryati Purworejo wa ma hawlaha sya'udillah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat minal hadirin wal hadirat para sepuh ingkang pantes kita beten fadilatul kurma wa nujabat dumateng para romayai utaminipun dumateng Bapak Ulil Najib diberi sahibal manjil dumateng para rawuh ingkang sami wonten ing majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim wonten ing majelis Darul Barokah rahimani wa rahimakumullah wa radhiyakum wa barakalakum. Narasake kajian kitab Taisirul Khalaq. Alhamdulillah kalau ini sampun masuk babagan adab masjid ya. Tuba liman aslahan nafsahu fi majlis maka al majlis illa kana dhaminan minallah. Wa tuba liman qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Beruntung sekali orang yang mau membenah dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri, melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa menghadiri majelis yang mendapatkan jaminan oleh Allah, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ta'lim, di mana tiada sebuah majelis tersebut jalasakum yadhkurunallah illa hafathumul malaikah, kecuali Allah itu akan memberikan yang namanya majelis tersebut akan dikepung oleh beberapa malaikat. Wa khasathumur rahmah, dan juga Allah juga akan memberikan rahmat kepada majelis tersebut. Di antara majelis tersebut disampaikan sama Rasulullah situ majelis, ada 6 majelis. Maka al muslim fi majlisin minha illa kana dhaminan min Allah, di mana majelis tersebut akan mendapatkan jaminan oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah majelis fi sabilillah. Majelis fi sabilillah itu adalah majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Yang kedua, majelis tempat duduk di mana di situ kita menjenguk orang sakit, inda iyadatil marid. Yang ketiga, wa inda syuhudil janazah, ketika kita menggiring jenazah dan kita duduk di situ lalu ngejekno, di situ adalah majelis yang akan mendapatkan jaminan oleh Allah. Kemudian rumah-rumah kita yang penuh dengan yang namanya zikir, penuh dengan yang namanya bacaan rotib, itu pun juga akan mendapatkan barokah dari Allah. Dan juga majelis selanjutnya adalah majelisnya ulama-ulama yang adil. Dan yang terakhir adalah fil masjid, yaitu tempat duduk di mana di situ diadakan acara di masjid, dan itulah adalah majelis yang diberkahi oleh Allah. Dan saat ini kita membahas tentang masjid, termasuk majelis yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bul masajidi utawi iki iku mertelake piro-piro tata kramane masjid. Terus di sini nanti akan membahas tentang adab-adab ketika mau berangkat ke masjid
masuk di dalam masjid dan keluar di dalam masjid itu napa mawon. Masjid sendiri, masajid itu jamak taksir dari kata masjid. Masjid sendiri itu artinya adalah maudhi'us sujud, tempat sujud. Jadi di mana secara bahasa ya, secara bahasa masjid itu adalah maudhi'us sujud, tempat di mana kita melakukan sujud. Kalau secara bahasa diartikan maudhi'us sujud berarti semua tempat di mana kita bersujud di situ dinamakan masjid. Meskipun namanya bukan masjid, misalnya musola, rumah atau sekolahan itu termasuk masjid. Tapi secara syarat ma kullu makanin liyu'addiyal muslimuna fihi as-shalawatil khamsa bil jamaah. Secara syarat adalah setiap tempat di mana di situ dipersiapkan oleh di mana seorang muslim itu mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, itu yang dinamakan masjid. Itu secara syarat. Tapi secara bahasa dimanapun itu tempat sujud kita, meskipun di rumah, meskipun di sekolahan, meskipun di kampus, dan kita sujud di tempat itu dinamakan masjid. Dan ini merupakan sebuah khususiat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi dan umatnya. Ada 5 ya. Jadi ada sebuah hadis meriwayatkan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada 5 yang Allah berikan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad, di mana kelimanya ini tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad ya, sebelum datangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satunya keistimewaannya yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Allah memberikan sebuah rasa khawatir ya. Uqtitu birru'bi masirata syahri. Gusti Allah itu ketika ada musuhnya Kanjeng Nabi mau membunuh Rasulullah, musuh-musuhnya itu dibikin khawatir, hatinya dibikin ketakutan sama Allah ya, sebelum orang itu menyerang, dan itu selama 1 bulan. Jadi khususiyah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang mau membunuh Kanjeng Nabi, orang tersebut akan diberikan sebuah rasa kekhawatiran dan ketakutan sama Allah sebelum dia melaksanakan pembunuhan tersebut, yaitu jarak sekitar 1 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ju'ilat li al-ardu masjidan. Jadi dibuat untukku itu seluruh tanah itu yang ada di muka bumi itu sebagai masjid untuk saya dan umatku. Wa ayyuma rajulin min ummati, dan setiap umat Nabi Muhammad adraka shalah, ketika dia sudah bisa menemukan sholat, entah itu sholat duhur, entah sholat asar dan lain sebagainya, dia bisa melaksanakan sholat di tempat tersebut. Ya meskipun di situ adalah di mana itu sekolahan, atau mungkin di langgar, atau mungkin di kampus, itu bisa melaksanakan sholat, karena seluruh tempat itu suci ya, dikatakan tuhuron wa masjidan, dijadikan suci oleh Allah, dijadikan masjid oleh Allah khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi. Ini khususiyah, keistimewaan. Tapi khusus umat yang lain tidak bisa. Umat yang lain itu tahrimus sholah illa fi mawadhi'a makhsusah, diharamkannya sholat kecuali di tempat yang dikhususkan. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi, Isa dan lain sebagainya, itu ketika melaksanakan sembahyang itu harus ditentukan oleh nabinya. Ya, misalnya yang ditentukan adalah masjid, itu adalah yang sholat harus di masjid, nggak boleh sholat di rumah, nggak boleh sholat di mana itu lapangan, nggak boleh sholat di kampus, itu nggak boleh. Tapi khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ketika kita bisa melaksanakan di masjid, bisa melaksanakan di manapun tempat. Di rumah boleh, ya. Di mana lagi itu kalau di sholat Idul Adha di jalan juga boleh, di lapangan juga boleh, dan semuanya suci, dijadikan suci untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini menjadikan khususnya. Ya, makanya menjadi beruntungnya itu kita semuanya adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa melaksanakan ibadah di seluruh tempat tanpa terkecuali pokok suci. Nah, misalnya ning WC ya ojo, wis jelas-jelas najise. Nah itu misalnya kok yakin nih kok ada suci tempatnya, kita bisa melaksanakan sholat di tempat tersebut. Ya, pokok agar suci, ya wes kita bisa melaksanakan sholat meskipun tidak di masjid, saged.
Tapi kalau umatnya yang lain nggak boleh. Ya, kalau umat-umat yang lain harus di tempat yang dikhususkan oleh Allah. Kemudian yang nomor 3, apa itu? Ukhillat lanal ghanaim, dihalalkan yang namanya ghanimah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ketika melakukan peperangan dan menang melawan musuh-musuhnya kaum kafir itu sendiri, biasanya meninggalkan ghanimah berupa harta, kuda, terus apa itu istri-istrinya itu biasanya dijadikan budak. Itu boleh dimiliki, dihalalkan itu untuk Kanjeng Nabi dan umatnya. Tapi untuk umat-umat selain Kanjeng Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi ketika perang dan musuhnya meninggalkan harta emas-emasan yang banyak, ya nggak boleh mengambil sedikit pun harta tersebut, harus ditinggalkan. Makanya jadi umatnya Kanjeng Nabi enak, nah, perang menang, ya harta ghanimahnya bisa dimiliki dan itu halal. Itu khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kanal anbiya'u yub'asuna ila qaumihim khassatan, bahwa nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk umatnya khusus. Tapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad, wa inni bu'istu ila nasi kafatan, tapi saya ini diutus untuk seluruh umat manusia secara kafah. Ya, jadi umatnya Kanjeng Nabi itu apa itu? Bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi seluruh umat manusia itu ya menjadi misinya Kanjeng Nabi, bukan parsial seperti nabi-nabi yang lain, itu tidak. Jadi seluruhnya itu menjadi misi Rasulullah. Dan yang diberikan nama Rasulullah lagi yang nomor 5 adalah wa'u'ti itu asyafa'atul udma, diberikan yang namanya syafa'atul udma besok di apa itu hari akhir, hanya khusus diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana tidak ada pertolongan, di mana tidak ada nabi yang bisa menjamin seluruh umat-umatnya kecuali satu, yakni adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan pertolongan kita besok di apa itu hari kiamat besok, salah satunya. Tapi selain 5 ini, selain ini banyak yang diberikan kepada Rasulullah, khususiahnya itu banyak. Ya, contohnya lagi ketika wudhu. Ya, wudhu, ketika kita wudhu tidak ada air, kita bisa melakukan dengan tayamum. Tapi umat dulu nggak bisa, harus dengan air. Kalau nggak ada air, nggak boleh melaksanakan ibadah. Kemudian ketika hari raya kita boleh melaksanakan aktivitas lain, hari Jumat. Tapi kalau umat Yahudi, umat Nasrani nggak boleh. Tahrimul istighal fi yaumi idihim, dilarangnya bersibuk atau mungkin melaksanakan aktivitas di dalam hari rayanya. Contohnya hari rayanya wong Yahudi kan dina Sabtu. Iku nak misalnya mancing, ya kunu kirodatan hosi jadi mati jadi kera. Iku lagi mancing, iku gurung liya-liyane. Wong Nasrani nggih ngono, dina Ahad misalnya melaksanakan aktivitas di Sabtu karo Gusti Allah. Tapi kita mendapatkan hari raya di hari Jumat, besok hari Jumat, kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Misalnya ke pasar boleh, mau mancing ya boleh, mau melaksanakan apa lagi itu, jalan-jalan ya boleh. Pokok ida nudia ya bisolati, ketika sudah dikumandangkan sholat Jumat ya harus cepet-cepet ke masjid. Ketika sudah selesai monggo mau melaksanakan aktivitas lain. Ketika sudah selesai sholat Jumatan, wah ida aku di hati sholat fantasi boleh melaksanakan aktivitas yang lain seperti apalagi pergi ke majlisan, pergi ke pasar, monggo niku mau melaksanakan. Tapi untuk umat yang lain nggak boleh niku. Ya, makanya menjadi khususiyah yang ini harus disyukuri oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita melaksanakan dosa itu cukup mudah kalau umatnya Kanjeng Nabi. Ketika umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dosa itu cuma astaghfirullah, kemudian hanya istighfar, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan menemukan Allah yang maha pengampun. Nah umatnya zaman dahulu nggak bisa itu. Ketika dia melakukan kesyirikan ya harus faktulu anfusakum inda bari'ikum, kudunya harus bunuh diri untuk menebus dirinya itu. Zaman dulu itu istilahnya kejam itu.
syariatnya juga berat ya. Makanya kita beruntung sekali menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Untuk kaum wanita juga ngoten. Kaum zaman dahulu itu wanita tidak ada harganya. Tapi ketika Kanjeng Nabi datang, Islam datang, wanita jadi mulia. Wanita itu biasanya kan ada datang bulan ya, menstruasi istilahnya. Zaman dahulu itu istilahnya adamul muaqilah, adamul mukhalitah. Wanita itu nggak boleh makan bersama, nggak boleh ngobrol bersama dengan suami istrinya ketika dia mengalami menstruasi. Jadi ketika ada wanita yang sedang mengalami menstruasi harus ditempatkan di tempat khusus, nggak boleh ketemu sama anak istrinya dan nggak boleh mandi selama 7 hari. Ada apa kaya apa ya? Zaman biyen nih. Tapi ketika Kanjeng Nabi datang, Islam datang, wanita itu boleh melakukan yang namanya makan bareng, berdialog bareng, tidur bareng nggih Bu, monggo. Nggih asal halal mriku pun suami istri tidur bareng monggo, asal mboten jima niku mawon. Nggih mboten bersetubuh istilahnya. Niku enggak boleh. Tapi untuk yang lain diperkenankan. Nggih. Itu menjadi khususianya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dijadikan masjid untuk kita dimanapun tempatnya. Masjid secara bahasa itu adalah masjid. Ya mau sujud itu adalah masjid. Kemudian al-masajidu utawi pira-pira masjid buyutullah iku omahe Allah. Waman utawi sapane wong ulika iku den gantungake sapa man qalbuhu apa atine man biha ing dalem masjid. Adallahullahu mongko ngiyup-ngiyupi hu ing man Allahu sapa Allah fi dzillihi ing dalem pangiupane Allah yaumal kiamah ing dalem dina kiamat. Kama kaya perkara kaya keterangan fil hadis ing dalam hadis. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan wong sing gelem gantungake atine nang masjid iku besok bakal untuk aup-aupan, di mana tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Jadi besok nek wis dina kiamat tuh idza syama'u fatarat, ketika langit itu sudah terbelah, wa idzal kawakibun tasyarat, dan ketika yang namanya bintang-bintang itu sudah itu istilahnya goncang dan sudah turun ke bumi. Jadi istilahnya koyo meteor wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan sudah menjadi tsunami besar. Bayang dina kiamat wis laute munggah guwedhi dengan diudani karo meteor kados ngoten niku. Terus yang terakhir apa itu? Wa idzal kuburu busirat, dan ketika kuburan itu dan penghuninya sudah dibangunkan. Apa yang terjadi ketika sudah dibangunkan? Apa yang terjadi ketika sudah dibangunkan dan sudah hari kiamat itu semua orang pada bingung. Dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki perempuan jaluk tulung, ora ana sing dijaluki pitulungan. Puana sing ngentang-ngentang, sing bojo lali anake, lali bapake, sing anak yo lali kabeh. Kita semuanya dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki perempuan mbok gede cilik semuanya telanjang. Puana sing kados ngoten. Dan itu enggak ada yang namanya tempat untuk berteduh kecuali teduhan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya itu teduhan itu diberikan kepada orang yang mau menggantungkan dirinya kepada masjid. Sithik-sithik lunga nang masjid, nggo salat jamaah, nggo ana jenenge tahlilan ya lunga nang masjid, nggo ana jenenge ruwahan ya lunga nang masjid, nggo ana perjanjian ya lunga nang masjid meneh. Dadi senengane lunga nang masjid wae. Ya iku besok bakal untuk iup-iupan di mana ora ana iup-iupan kecuali iupane Gusti Allah. Dan itu yang mendapatkan 7 orang. Di dalam hadis ini tak perlebar ya, tadi cuman orang yang mendapatkan iupan itu hanya orang yang menggantungkan hatinya kepada masjid, tapi harusnya ada 7. Sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan iup-iupan saking Allah, atau mungkin payung dari Allah. Fi dzillihi ing dalam aupane Gusti Allah, la dzilla illa dzilluh, di mana di hari itu tidak ada istilahnya
iup-iupan kecuali urban Gusti Allah. Salah satunya diberikan kepada siapa? Itu 7 golongan. 1. Al-imamul adil. Ya, payung ini hanya diberikan kepada orang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kayak contohnya, nak presiden ya kudune presiden sing adil bijaksana. Ya, gubernur nggih ngono, gubernur sing adil bijaksana. Nah, misalnya camat yo ngoten, nggih sing boten korupsi, sing iso melakukan hak menungso, sing iso melaksanakan haknya Allah. Kemudian kalau lurah juga demikian, lurah sing adil, sing ora mangan hartane rakyat, ya. Orang lurah yang bisa melaksanakan hak-haknya Allah, gelem sholat, gelem poso, gelem zakat. Ini salah satunya imamul adil. Adil ini yang dimaksud adalah orang yang bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Ini dinamakan adil. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan payung dari Allah besok di hari kiamat adalah asyabu nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang mau menggiatkan usianya dalam beribadah kepada Allah. Nah, wong tuwa nang masjid niku wis maklum. Nggih, wong tuwa nang masjid niku wis maklum, wong tuwa ngesegep ibadah iku wis maklum, mergane wis persiapan istilahnya, Mas. Ya jenengan sing nem-nem niki sing jek umure 12 tahun, jek ana sing 15 tahun, umure pinten jenengan? 14 tahun, ono sing mungkin 20 tahun Mas Nasir ini. Tapi kok giat anggenipun ning ora cuman ning masjid, jamiahan, Madarul Barokah, ya. Kemudian mau melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, bermanfaat untuk masyarakat, dan juga melaksanakan amal-amal yang soleh, itu akan mendapatkan aup-aupane Gusti Allah. Makanya ini pemuda-pemuda kudune digiatno anggenipun derek jamiah ngatus ngeten iki. Ana dikire, rotibul haddad, ana selawate, nggih maosan selawat sing durur. Dadi ana majelis taklim niku luar biasa. Dengan hadir teng mriki padha karo merdekakno 1000 budak. Padha karo sedekah 1000 jaran. Jaran niku regane padalan 700 juta. Sijine niku. Anak 700 miliar besok Gusti Allah ning mbayar ning swarga niku. Makane ora didelikno nek misale Gusti Allah nurono 700 miliar teng mriki ya menengane mara ning majelise Pak Unil. Tapi dirahasiakno besok ngunduhe nek ning akhirat. Selain itu juga apa? Orang tersebut seperti melakukan ibadah yang lebih bagus, khairum min ibadati alfi sanah. Ya, 1000 tahun ibadah. Cuman hadir wonten ing majelis ilmu. Bahkan di riwayat lain adalah khairum min iyadati alfi marid, luwih apik daripada jenguk 1000 wong loro, luwih apik daripada apa itu takziah 1000 mayit. Padahal takziah 1000 mayit mawon jenengan takziah sak mayit iku wis entuk 2 kirot. Sak kirote iku padha karo gunung emas Uhud. Nah, berarti padha karo entuk 2 gunung Uhud sangka emas pengno 1000 bajal. Mbak ganjarane ndak kok penake pol cuman hadir wonten ing majelis ilmu ngrungokno ya giat cek masa muda. Nah, makanya sholahul fata niku nggih fi majelis ngeten iki saapi-api pemuda iku anggelem nderekake majelis-majelis kados ngeten iki nggih. Nah, tiyang sepuh menika rajin anggenipun ibadah menika pun maklum. Tapi kanggone anak muda yang mungkin usianya masih lama, biasanya itu kan banyak godaan. Anak muda itu banyak godaan. Ya, diajak kancane rono melu rono, diajak nih kon diskotik melu ning diskotik. Tapi jenengan kok mau menekan nafsunya untuk bisa hadir dalam majelis taklim, melu tajlis dzikir, tidak ikut-ikut yang lain, ini termasuk yang luar biasa. Makanya kudune di istilah temenani. Besok insyaallah untuk iup-iupane Gusti Allah. Untuk loro nggih, imamul adil, wong lanang sing giat beribadah. Sing nomor 3, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Yang 3 tadi, wong lanang sing selalu menggantungkan hatinya ke dalam masjid. Ya, senengane ning masjid, resik-resik melu nyaponi, melu apa istilahnya ada, melu iqomah. Nah, iku besok jenengan ku entuk iup-iupane Gusti
Gusti Allah, insyaallah. Dadi mujite aja sampai ora ana sing ngandani. Nggih, ora ana sing nyolati sampai kotong blok. Biasane kosong itu biasane nek wayah dhuwur karoan asar itu biasane rada kotong blok niki. Ya mungkin karena cek sekolah ya, ada kesibukan sekolah dan lain sebagainya. Ini jadinya sudah dimaklumi. Untuk piro mau? Telu. Yang nomor 4, warajulani tahabba lillah, yang saling berasih-asihan karena Gusti Allah, wastama'a lillah, dan juga berkumpul juga karena Allah. Jadi menjadikan seorang muslim itu suka berasih-asihan, saling tali asih sesama temannya, sesama kerabatnya. Jadi orang yang selalu supel atau mungkin gerabyak, kalau istilahnya gerabyak gitu yang beri. Ojo dadi wong sing istilahnya medhotno perseduluran. Iki insyaallah besok aup-aupane Gusti Allah. Nomor 4. Sing nomor 5, rajulun ja'athu imra'atun, wong lanang sing diundang karo ana wong wedok. Datu mansibin wa jamalin, sing wong wedok mau duwe pangkat, duwe duit, duwe ayu. Ya, misalnya jenengan diundang karo wong wedok ayu, sugih, duwe omah akeh. Kira-kira moro ora, Mas? Nek secara logika mesti moro, wong lanang kok diundang wong wedok. Tapi karena kita tahu hukum, wong lanang iki gak oleh jenenge ikhtilat kumpul kalau wong wedok, wong meneh kok diundang moro. Nah, wedine kok piye dadi zina mata, nggih. Kemudian ketika sudah zina mata nanti akan zina secara hakiki beneran. Ya, ini apa? Yang ngelebokno barangnya mau istilahnya. Nah, iki sing dikuwatirne kok. Lah wong lanang mau ketika diundang mau kok kola laha inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Diundang karo wong wedok sing duwe pangkat, wis ayu, duwe duit. Tapi kok nolak, aku iki wedi karo Gusti Allah. Ora perkara ki ayu ame apa, saya enggak peduli, yang penting saya takut kepada Allah. Dan orang tersebut tidak mau kumpul, enggak mau memenuhi panggilan wanita tadi, dan wanita laki-laki tersebut akan mendapatkan jaminan besok aupa-upane Gusti Allah. Kageme wanita nggih ngoten, berarti nggih diundang karo wong lanang sing sugih, karo wong lanang sing ganteng kaya opa-opa Korea misalnya. Nah, wis ngono ganteng sugih, duwe pangkat, duwe jabatan. Iku nak wong wedok mau kok imane kuat dia nolak, maka wanita tadi juga akan mendapatkan payung, yang mana di situ enggak ada payung kecuali payungnya Allah. Jadi jeneng kene iku konteksnya ora kanggo wong lanang tok, tapi ya kanggo wong itu. Nah, salah satunya itu. Kemudian yang nomor berapa lagi tadi, Mas? 6. Okay. 6 itu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, wong lanang sing gelem sedekah fa'ahfaha, dan mau menyamarkan sedekahnya. Nggih. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan yang ada di kiri itu tidak tahu apa yang disedekahkan tangan yang di kanan. Tangane dhewe iku sampe ora ngerti, awake dhewe ora ngerti kira-kira ngrogoh duit piro. Nah, iku sing besok bakal entuk aup-aupane Gusti Allah. Misalnya gue saiki ana duit 2.000, ana 50.000, ana 100.000, angger ngrogoh wae. Angger ngrogoh delalah kok abang, wah dilebokno. Nah, iku ora usah digeloni, besok iki sing sedekah niki besok bakal entuk aup-aupane Gusti Allah. Ora usah dipilih. Kene ana abang, ana biru, ana sing 1000, dipilihno sing 1000 sing paling cilik biasane. Nah, wong menungso kan ngoten niku. Tapi jenengan kok gak ngerti minimal nominale, ya iku besok sing tok apa-apa Gusti Allah. Syukur-syukur pakai. Nah, sing nomor terakhir itu adalah rajulun dzakarallah khalian, wong sing selalu dzikir ning Gusti Allah ing dalem wektu sepi. Nggih. Fafadat ainahu, dan kemudian di tempat sepi tersebut laki-laki tersebut mau bisa menumpahkan air matanya. Jadi dzikir ning tengah wengi, taubat istilahnya Gusti Allah. Sampai taubatnya itu mencucurkan air matanya. Air matanya ini yang besok akan menjadi jaminan dia akan mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 golongan besok akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang selalu menggantungkan dirinya ing dalam masjid. Nah, ini tadi tak sebutkan atau mungkin hadisnya saya jabarkan. Nggih. Fayutlabu mongko den suprih almasyu apa lumaku ilaiha maring masjid.
Bistikokin kelawan bronto, kelawan sebuah keinginan yang sangat besar, hasrat yang besar. Ma'as sakinati sertane anteng wal waqori lan jatmiko, dalam arti penuh adab. Jadi sedurunge ameh mangkat niku, sedurunge mangkat nek iso disupreh iku milih pakaian sing paling apik. Nggih, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dalam arti ketika kamu mau masjid, pilih pakaian sing paling apik. Nah, saya ingin pertanyaan, pakaian sing apik iku pripun, Pak? Ya, kageme nak ibu-ibu warnane niku nggih, niku sing sae kagem nak rukoh niku sing putih. Nggih, sing jaler nggih ngoten sing putih. Ilbasu min siyabikum albayat fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah pakaian-pakaian yang putih karena pakaian putih itu termasuk pakaian yang paling baik. Wakafinu fiha mautakum, dan pakaianlah mayat-mayat tersebut dengan kafan yang berwarna putih. Kalau jenenge kafan dikai batik niku ora ono. Satu monku bukan mayat itu kok dikai putih, mesti kalau dikai loreng-loreng utawa apa iku merah putih ngene mboten. Mesti biasanya kafan itu wong mayat itu dikai putih, karena apa? Sebaik pakaian itu adalah pakaian putih. Oke, nak sing ireng niku termasuk makruh niku. Ya, ting ireng niku termasuk lapsus sawat, itu termasuk pakaian sing makruh niku. Ya, mboten wonten saya. Tapi nak sing saya niku sing putih. Lah nak sing lanang, pripun nak sing lanang niku selain putih diparingi sing sanes sih. Paringi imamah kados ngeten iki. Nah, nganggo imamah, nganggo rida, nganggo kopiah aja gundulan. Nak duwe kopiah ya diundang tinggo kopiahe, nak duwe gamis dipakai gamise. Ya, salah satunya gitu. Yusanni ulil musolli wonten ing kitab Fathul Mu'in. Disunahake kedua wong sing salat ayyal basa ahsana siyabihi, untuk bisa berpakaian sebaik-baiknya pakaian. Berarti pakaian sing warnanya putih. Nah, misalnya gak ono ya abang, mboten napa-napa Bu nggih. Misalnya ruko warna abang, coklat dan lain sebagainya. Tapi sing misalnya ono sing putih nggih, sing saya adalah putih. Ya asana siyabihi, kemudian wayatarodda memakai rida, wayata'ammama kemudian berimamah, wayatakommaso kemudian pakai gamis itu baju kurung kayak nawang Arab niku. Nggo putih ngeten niku dirangkepi baju gamis. Terus badan niku wae tatoi laso pakai yang namanya kopiah, itu salah satunya gitu. Karena di sini keutamaan kita mau menghadap Allah itu harus pakaian yang istilahnya pakaian yang sahih. Pakaian sing resmi, yang gurida, nggo imamah niku salah satunya gitu. Makanya HPM misalnya nggo imamah nggo dene poe. Nah, kula niku alit kula ben ketok cilik wae. Misale dingati wah imamnya koyo tampah misalnya gede, ngerti wong dirasani. Tapi saya pakainya itu yang kecil-kecil mawon, wis kesunatan. Ora cuma sholat yo ngaji ngeten iki majelis taklim yo pakai imamah. Iki mau lali orang gurida. Biasanya nama itu sana gurida niku. Makanya kiai-kiai kok nggo imamah gurida nah pas isi mau itu sajane kanggo keutamaan. Karo menungso wae sing ditepi saya pemene karo Gusti Allah, berarti kudune tambah saya. Rakaatun bi imamah khairun min sab'ina rakaatan bila imamah. Salat satu rakaat menggunakan imamah. Imamah itu gelu-gelan kados ngaten iki. Niku misale dengan pakai. Itu luwih apik daripada 70 salat yang tidak menggunakan imamah. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin itu baik. Nah, misalnya ono imamah pakai imamah. Kopiah sih biasanya wong lanang kan kopiahan sih ya. Kopiahan sarung mbek klambi. Misalnya klambi ini butuh diusahakan. Rano gamis ya gamis. Nah, ono gamis dipakai gamis ya. Nah, dua rida tinggu, gak dua rida yo gak usah tinggu. Ono imamah delalah. Nah, digawe imamah digawe hubungan gun sirah ngeten iki. Nah, kagem ibu-ibu mboten usah ngaten niku imamah ibu ketok lucu kok. Wong wedok cukup pakai rukuh kemawon putih. Nah, sing saya niku sing langsungan blosokan Bu. Nah, iku blosokan niku malah sing langkung saya. Soalnya biasanya nak ketokan niku, nah ketika jenengan Allahu Akbar takbir niku wonten sing kebuka yang mriku istilahnya. Nah, sing saya niku malah sing langsung baju kurung istilahnya.
Lah, selain itu ketika sudah mempersiapkan bajunya yang bagus, khudu zinatakum dalam arti tidak pakaiannya yang bagus saja, tapi harus laki-laki ini pakai yang namanya minyak. Nah, kagem laki-laki nggih, nak kagem perempuan menika mboten bareng. Soalnya nanti mengandung menimbulkan yang namanya fitnah. Kagem wanita yang masih seger, beres, istilah usianya 18 tahun, 20 tahun gue nyawa iki yo. Jadi umpan hasilnya bahaya. Tapi nak kanggo wong lanang disunahno nganggo apa niku? Minyak. Karena meh ngadep ning Gusti Allah. Nggih pakaiane sing sae, golek sing anyar, aja sing kumel, sing warnane putih, nggo ridaan, nggo gamis, nggo kopiah niku sing sae. Karena mau menghadap Allah. Wong biasane jenengan menghadap lurah wae pakaiane mlitit, camat ki mlitit. Pemenang Pak Presiden digolekno misale ku jasku sampai nyewa. Jewo wis Pak Wan aku meh ngadep ning presiden kudune nyewa jas nyewa sampai 500.000. Ki ameh ngadep Gusti Allah kok masa lambine manggo klambi oblong kadang salate iku nganggo kaos kotangan tok ngono yo mesti sah. Sae sah wong ancen nutupi udel ya. Udel perdengkul kan sah iku. Misalnya dhuwur blong-blongan gak masalah, tapi jenenge adab itu kudune luwih digunakno. Aja sampai yo sae sah tapi jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nggih. Dan tadi kita dalam menuju ke masjid itu harus dengan ma'as sakinah, dengan serta anteng. Ojo gudug-gudug blayu ngono ku ampun. Nate niku sahabat Qatadah berangkat ke masjid bersama Rasulullah. Oke. Nahnu nakhruju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika saat itu berangkat sahabat Qatadah itu ada laki-laki yang berangkatnya itu sambil berisik ya, sambil berisik, dan saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat, sudah melaksanakan sholat. Ketika selesai Rasulullah tanya, "Masya'nukum, apa yang kamu perbuat tadi?" Dijawab sama laki-laki yang tadinya itu datangnya terlambat, "Ya Rasulullah, istajalna ila sholah, kita sangat buru-buru ya Allah, ya Rasulullah untuk memburu sholat. Soalnya kene wis sholat rakaat terakhir Kanjeng Nabi, nak kene orang blayu ya ora menangi." Ya, bareng wis ngerti alasane kados ngoten ngono, ya wis nak besok mangkat. Nggih. Ida ataitumus sholah fil masjid, ketika mau mendatangi sholat ke dalam masjid, wa alaikum bis sakinah, maka diusahakan kalian datangnya dengan keadaan yang tenang, penuh adab, ora usah gusa-gusu. Amin masjid niku wonten dongane niku. Dongane napa nak badhe berangkat ke masjid niku kados ngaten. Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al fi sam'i nuran, wa fi fawqi nuran, wa fi tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa imami nuran, wa khalfi nuran, wa adzim li nuran. Iku dungane ketika mau berangkat ke masjid mesti lali nih lah. Allahumma ij'al qalbi nuran, ya Allah jadikanlah hatiku ini menjadi nur. Waj'al fi basari nuran, jadikanlah mata saya, penglihatan saya ini adalah nur. Waj'al fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaran saya ini, telinga saya nuran. Wa an yamini nuran, ya yang ada di tangan kanan saya adalah nur, samping kiri saya adalah nur. Wa fawqi nuran, di atas saya adalah nur. Wa tahti nuran, di bawah telapak kaki saya adalah nur. Wa amami nuran, di depan saya adalah nur. Wa khalfi nuran, di belakang diri saya adalah nur. Wa abdim li nuran, dan jadikanlah saya muliakan dengan nur tersebut. Nah itu nak misalnya nih berangkat nih masjid, nah ini salah satunya doanya situ. Oke, terus dalam keadaan tenang penuh dengan doa. Waduhulu lan manjing ing masjid bilyumnya kenawan sikil tengen. Ya dadi nek mlebu masjid niku sing sae sikile tengen. Ma'atan di fina alaihi, sertane bersih utawa sucine sandal loro. Kharijah ing dalem jabane masjid. Dadi nek misale teng masjid niku disuprih anggenipun ngagem sandal ya, dan sandalnya diletakkan di luar.
Batasnya bagaimana? Batasnya itu adalah suci. Nah, misalnya ono masjid kok suci, jenengan ampun ndokok sandale kok dhuwure niku sing ono tulisane batas suci, biasanya wonten batas suci nggih. Ya niku nek jenengan ning ndokok dhuwurane niku nggih mboten barang niku nggih. Terus harus di bawah batas suci tersebut. Nah, niku karena termasuk di dalam masjid. Waqauluhu lan ngucap sapa man lan ngucap lan doane man waqauluhu lan dongane man inda duhuli ketika mancing masjid. Jadi nak mau kan donga ketika jalan ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi wa basari nuran wa fi sam'i nuran, itu ketika berjalan. Lah ini ketika masuk masjid pun juga ada doanya. Doanya pripun? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi nak misalnya sing saya meneh dikai selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, mlebu masjid. Bareng ketika sudah masuk masjid, wa ada tahiyatil masjid, dan juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika masjid ya, mungkin misalnya kok durung sholat ya, misalnya sholat aja tahiyatul masjid langsung sholat wajib. Tapi misalnya kok masih nunggu, itu disuprih dengan sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Usulli sholat tahiyah masjid rakaataini sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah niku sholat. Lah misalnya kok gak menangi sholat apa niku tahiyatul masjid. Wa idza lam tada fi'lah fakafatka al baqiyatus sholihah, maka cukup kalian membaca yang namanya baqiyatus sholihah. Napa niku? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah niku dengan waos ping 3. Misalnya kok wis dikomati jangan gurung sempet sholat tahiyatul masjid, wah iki kepiye cara sholat iku iso diganti karo sholat ya apa yo maca baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini langsung sholat melu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib niku sing wah aku ra iso sholat tahiyatul masjid iki piye, iku maca baqiyatus sholihah. Nah ini salah satunya gitu. Nah ini adab-adabnya. Kemudian wa taslim lan uluk salam. Nah iki masjid niku ya kudune uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kholalan lamun sepi al masjidu apa masjid minan nasi sanggeng menungso. Jadi misapun kok sepi, jangan tetap disupure anggenipun salam. Li annahu karana sak temene masjid niku sing sepi, la tahlu iku ora sepi minal jinni saking pira-pira jin wal malaikati lan malaikat. Jadi jenengan kok disuprih salam niku karena meskipun di situ gak ana wonge, jenengan disuprih anggenipun salam. Mergane ning jero masjid iku ana jenenge jin karo malaikat sing wis siap-siap melu jamaah. Lah aku kok ora ketok mripate jenengan ing donya. Nah, engko nek wis dibuka ning Gusti Allah portale ketok ning kono jine wae. Malaikate akeh. Engko nek dibuka ana wedi kemarin. Nah, itu salah sijine apa? Ya, 10 salam. Salame piye nek ana wonge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso ya. Assalamualaikum tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ila ibadillahi sholihin. Nah, ini nak sholat apa itu salame gak ono wong, salam ning Kanjeng Nabi, salat ning ibadi apa assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu salame kados ngoten. Iki dieling-eling iki. Biasanya nak agar masjid yang bledeng ora tahu salam, ora tahu sholat tahiyatul masjid. Berarti nak ngeten iki kontake wis gadah wudu napa dereng? Sampun. Makanya sing sae niku wudu itu sebelum datang ke masjid, aja teko masjid langsung wudu. Adzan wudu niku keliru. Sing sae niku wudune penting dalem, dan sing paling sae maneh saderenge adzan dan sebelum adzan jenengan sudah datang di masjid. Makanya wonten riwayat niku idza kana yaumul qiyamah, tetkalane teko dina kiamat, yahsyurullahu qauman wujuhuhum
kal kawakib. Allah menggiring sebuah kaum yang di situ wajahnya seperti bintang-bintang. Faqalat lahumul malaikah, kemudian malaikat bertanya, ma'amalukum, apa yang kalian lakukan? Wajah-wajah kalian kok sangat bersinar seperti bersinarnya bintang-bintang. Kawakib itu kan bintang. Dijawab kali kaum tadi, wa yaquluna ketika kita itu sudah idza kunna sami'nal adzan, ketika kita sudah mendengarkan adzan, maka di situ adalah kita melakukan yang namanya wudu. Jadi pas wong mau adzan muadzin ku adzan, mau lagi orang tersebut melaksanakan wudu dan kemudian langsung bergegas ke masjid, maka orang tersebut akan mendapati dirinya wajahnya seperti bintang-bintang. Dan di situ pula Allah juga menggiring sebuah kaum, yang kaum tersebut wujuhum kal qamari, seperti rembulan. Bintang sama rembulan terang mana Mas? Terang rembulan. Bintang itu nak kelap-kelip, tapi nak rembulan ku iso wadangi iso bunder. Lah sing bunder niku pripun? Nggih, kunna natawaddau qoblal masjid. Dijawab sama kaum tadi, kita sudah melaksanakan wudu sebelum adzan, qoblal adzan. Jadi nak jenengan kok sedurunge adzan gelem wudu, ya berarti besok wajahnya nyeremomong cahaya seperti cahaya rembulan. Tapi posisi masih di rumah. Posisi lagi di rumah, pas adzan lagi mloko klunduk ora nang masjid. Lah sing paling sae malih niku sing ketiga niki. Wa yasurullahu qauman wujuhum kasyamsi, yang wajahnya itu bagaikan matahari. Sangene ana sing wajahnya mirip bintang, sing kedua mirip rembulan cahayanya, yang ketiga wajahnya seperti terangnya matahari, berarti paling padat. Lagi kaum tersebut ditanya sama malaikat, maqalat lahumul malaika ma'amalukum, apa yang kalian perbuat besok dahulu ketika kamu di bumi. Ketika saat itu adalah idza kunna nasma'ul adzan fil masjid, kita itu mendengarkan adzan di dalam masjid. Ya fil wudu'i, sudah dalam keadaan wudu. Jadi wong mau wis ning masjid, tengok-tengok terus adzan krungu, posisi wis ning masjid. Yang kedua tadi posisi dia masih di rumah, tapi sudah punya wudu sebelum adzan, beradzan lagi mangkat. Makanya wajahnya kaya apa mau rembulan. Tapi yang ketiga ini dia sudah duduk, sudah punya wudu, bariku lagi adzan, Allahu akbar lagi sing besok wajah padang kaya jenenge serengenge. Lagi saya beritahukan kepada teman-teman semuanya, nak iso sedurunge wudu wis duwe wudu sekomah terus tengok-tengok nang masjid, aja ngenteni adzan lagi mangkat. Lah ini salah satu adabnya. Biasanya pripun Bu? Ngenteni komat. Jare ngadem jare mangkat bahasa nak mangkat ngenteni komat nggih. Allahu akbar lagi siap-siap wudu terus mangkat iku besok temu padange kaya apa? Kaya do panjenengan pite. Kaya lampu dop wis ya. Nah, kelap-kelip ora dong kaya apa jenenge bintang, ora kaya bulan, ora kaya srengenge. Nah, ini masih banyak ini. Ini sumakola nggih. Wal julusu bi niyati taqarrub wa muraqabatullah taala. Ini masih banyak, besok kita lanjutkan adabul masajid di season kedua minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jati wal jabarut subhanallahi malakut subhanallahi la ya'muru subhanahu kudus wal malaikatu wa ruhul Allahumma innaka alhamdulillah la ilaha illa anta al-hanan badi'us samawati ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal rahman ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadirana ya tawassul ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hajatina Allahumma ya Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fawqal murad bi dari dunatil Allahumma inna nas'aluka fil alamin bika wa ilmal khaifina bika wa yaqinal mutawakkilina ilaika rujul talibina wa alaika Allahumma inna waqifuna bika wa alaina bi sanabika wa ta'awuduna jalalika wa mustashfuna bi anbiyika wa nabi rahmatika Muhammadin sallallahu
sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiruna bi awliyaika anta ya Allah ya Allah ya Allah jami' hajatina min hawaijina wa la Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal mu'minin wa afina wa iyyahum min syarri ma syai'in Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin بفضل ففهمنا سليمان وقل أعطينا من علما وسحرنا ما أتاه الكتاب لا يشبه ما كان في الدنيا حي يقيم يا ربي موسى وهارون وهارون وإبراهيم وإسحاق صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجود الهدى وسورة الفاتحة اللهم صل أمة سيدنا محمد اللهم صل أمة سيدنا محمد اللهم خلص أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم افتح أمة سيدنا محمد اللهم بارك عن أمة سيدنا محمد فجعلنا جل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sekarang semuanya semoga Allah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.